kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bermain bersama 4 temannya, seorang bocah di Ngawi hanyut dan hilang di aliran Sungai Bengawan Solo. Warga di Jember menemukan seorang istri yang menjadi korban KDRT dengan kaki dirantai. Melihat perjalanan Umar Patek, napi teroris perakit bom yang kini menjadi peracik kopi. Niat bermain air di tepi Sungai Bengawan Solo, 1 dari 5 pelajar sekolah menengah pertama di Ngawi hanyut dan tenggelam. Sementara 4 lainnya selamat. Usai mendapatkan kabar adanya anak hanyut di Sungai Bengawan Solo, sejumlah warga 2 desa yaitu Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan warga Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, langsung ke lokasi kejadian. Lokasi kejadian tepatnya berada di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, yang berjarak hanya sekitar 5 meter dari wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dibantu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sejumlah warga melakukan pencarian terhadap Deta warga Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Hingga Selasa siang, bocah berusia 13 tahun ini belum ditemukan. Peristiwa ini terjadi ketika korban bersama 4 temannya tengah bermain perosotan di Sungai Bengawan Solo, Senin siang. Diduga pelajar kelas 7 tersebut terpleset dan tenggelam karena tidak bisa berenang. Sementara 4 temannya selamat. Awalnya memang anak-anak itu sering main di pinggir sungai. Itu sering kali, biasanya ya mancing juga. Nah, kebetulan ini kan pas di sini masuknya wilayah Blora. Nah, tadi berdasarkan informasi yang kita terima, ini lokasinya main perosotan main pelorotan di sini, terus tenggelam, terus saksi mata itu tenggelamnya agak ke bawah ke sana, karena ini kan airnya kan ini banter mas, mengalirnya kan agak deras juga. Untuk proses pencarian kita berkoordinasi sama BPBD Blora dan juga Damkar Blora serta Basarnas dari Semarang. Hingga saat ini Pak, di lokasi seperti apa kondisinya Pak? Untuk saat ini di lokasi kita sudah terjunkan 1 LCR dari Sarsikatan. Dari Ngawi ya? Ya, dari Ngawi. Emang itu jaraknya berbatasan Pak, cuma berapa meter Pak dari TKP itu? Untuk jarak perbatasan dari Ngawi Blora itu sekitar 5 meter. Ya, 5 meter. Jadi tetap nanti diserahkan ke pihak Jawa Tengah ya? Betul, ya, wilayah hukum Jawa Tengah. Sambil menunggu petugas BPBD dari Blora dan Basarnas Semarang, tim SAR Ngawi dibantu warga masih melakukan pencarian anak satu-satunya pasangan Catur Haryanto, 41 tahun, dan Velia Diah Trisnawati. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Seorang pria di Magetan, Jawa Timur ditemukan tewas di pinggir jalan di bawah pohon pepaya. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Warga Desa Baluk, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan digegerkan dengan tewasnya Muhammad Hashim, warga Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, di pinggir jalan dekat sungai setempat Senin malam. Pria berumur 75 tahun ini ditemukan tewas pertama kali oleh seorang warga yang datang ke lokasi. Kawasan ini kerap dikenal sebagai mangkalnya pekerja seks komersial terselubung. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan kondisi terlentang di bawah pohon pepaya. Kamu mangkalnya di sana aja. Mangkal itu maksudnya gimana? Mangkal biasa lah, orang di sini kadang nama di situ cari apa namanya? Cari mak dari gitu. Kebanyakan begitu. Pada hanya saya ngepasin baru keluar dari kandang. Kesorot kan, saya kan nanjak ya kan, sorot. Nah begitu sorot,
kok ini bapak ini tahu-tahu meninggal di situ. Oh, gitu. Kalau selebihnya saya nggak tahu. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Tidak jauh lokasi, petugas mendapati motor korban terparkir di pinggir sawah. Informasi ya, kita datang ke TKP, ada informasi ada meninggal seorang di kelamin laki-laki ya di persawahan masuk desa Baluk. Ya, dari informasi yang didapat bahwasannya beliaunya itu bernama Muhammad Hasim, alamatnya Sumur Songo, Kecamatan Karas. Di lokasi ditemukan apa aja, Komandan? Di lokasi ditemukan selain mayat ada kendaraan motornya, ada sendalnya. Ya, informasi yang kita dapat dari keluarganya bahwasannya mempunyai riwayat jantung. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jenazah dibawa ke Puskesmas Karangrejo untuk dilakukan visum untuk mengetahui penyebab korban tewas. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Seorang pria ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di sebuah lahan kosong di Omben, Sampang. Meski ditemukan meninggal tanpa diketahui penyebabnya, keluarga menolak otopsi terhadap korban. Warga desa Rapadaya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, digegerkan dengan penemuan mayat pria di tengah lahan kosong. Warga yang penasaran berdatangan ke lokasi kejadian dan mengetahui korban bernama Hanafi, berusia 43 tahun, warga desa Rapadaya. Jasad Hanafi ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan pakaian masih lengkap. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan identifikasi. Berdasarkan hasil olah TKP, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hanya sebuah luka lecet di dahi yang diduga akibat terjatuh. Polisi dan tim medis kemudian hendak membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun keluarga menolak. Mereka menerima kematian korban sebagai musibah sehingga rencananya akan langsung dimakamkan. Tindakan kepolisian dilakukan, mendatangi TKP, mencatat saksi-saksi olah TKP, menghubungi bagian medis yaitu Puskesmas Omben. Dari laporan Kapolsek Omben, keluarga korban menerima atas musibah yang dialami karena musibah tersebut memang sudah takdir. Keluarga korban, istri korban membuat surat pernyataan bahwa tidak mau melakukan otopsi dan tidak akan menuntut kejadian tersebut secara hukum dengan dilampirkan surat pernyataan. Meski keluarga menolak autopsi, polisi masih tetap menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Berdasarkan keterangan sejumlah kerabatnya, korban menderita riwayat penyakit darah tinggi dan jantung. Nia Karunia melaporkan dari Sampang.